Untuk klasifikasi Indonesia sendiri terbagi atas 3 kategori besar, yaitu kurus, normal, dan gemuk. Kurus sendiri ada kurus ringan sama kurus berat. Kurus berat itu IMT-nya di bawah 17. Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita bakal saber materi tes kesehatan IPDN bareng suami saya, Dr. Petrus. Terima kasih dok atas waktunya sudah berkesempatan hadir di channel YouTube YMCN23 untuk memberikan informasi mengenai materi tes kesehatan IPDN bagi calon praja IPDN. Nah dok, kata orang tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal semakin disayang. Ya, dok, betul. Sebelum kita mulai materinya, boleh kita berkenalan dulu dok? Boleh. Ya. Baik, perkenalkan saya Dr. Petrus. Saya suaminya Adit. Saya saat ini bertugas di Puskesmas Hadakewa sebagai dokter puskesmas di sana. Saya dokter PNS sudah sejak tahun 2019 saya diangkat. Terima kasih dok. Ya. Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa tes kesehatan IPDN terbagi atas 2 bagian, yaitu tes kesehatan daerah dan tes kesehatan pusat. Materi yang akan kita bahas saya ambil dari materi tes kesehatan SPCP tahun 2016 dan materi tes kesehatan SPCP tahun 2021. Nah teman-teman, saya mau sharing dulu pengalaman saya saat mengikuti tes kesehatan IPDN. Jadi sebelum mengikuti tes IPDN, saya melakukan general check up di rumah sakit. Waktu itu saya kelas 3 SMA. Nah, saya mengikuti berbagai macam pemeriksaan kesehatan pada saat itu. Nah, hal yang menarik pada saat tes kesehatan yaitu pada saat pemeriksaan mata. Kan diminta membaca tuh huruf dan angka-angka mulai dari ukuran yang paling besar sampai ukuran yang paling kecil. Ada huruf atau angka-angka itu kan semakin ke bawah kan semakin kecil. Betul. Ternyata ada angka-angka dan huruf-huruf yang susah untuk dibaca. Nah, setelah itu malamnya kan saya pergi ke praktek dokter spesialis mata. Nah, di situ saya dites lagi membaca mulai dari huruf-huruf dan angka-angka mulai dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dokter tuh bilang, oh nggak apa-apa, matanya minus 0,5. Nah, di situ saya kaget, oh mata saya ini ternyata sudah minus 0,5. Terus saya dikasih vitamin. Terus dikasih saran pada saat malam hari matanya tuh dikompres pakai es supaya kalau misalnya mata yang lelah seharian kita bekerja kan besok paginya kan lebih fresh. Nah saya lakukan itu secara rutin selama 6 bulan. Terus kata dokter itu juga kan bilang baru umur 17 tahun. Nah umur-umur begitu matanya masih bisa disembuhkan dok. Nah setelah 6 bulan saya check up lagi, check up mata, ternyata matanya tuh sudah kembali normal, bersyukurlah. Nah teman-teman, saran saya saat mengikuti tes IPDN sebaiknya kita melakukan general check up sebelumnya. Hal ini dapat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita, apakah kita sehat secara jasmani maupun rohani atau kita sedang mengalami sakit. Contohnya seperti tadi, saya kan merasa mata saya sehat. Ternyata pada saat pemeriksaan general check up, mata saya ternyata minus 0,5. Maka dari itu, saya melakukan pengobatan-pengobatan yang disarankan oleh dokter supaya pada saat pemeriksaan tes kesehatan IPDN, mata saya kembali normal. Nah dok, sekarang kan masa pandemi COVID-19. Apakah menurut dokter saran saya bagi adik-adik praja untuk melakukan general check up sebelum melaksanakan tes kesehatan itu baik untuk dilakukan atau sebaiknya dihindari dulu? Oh, terkait COVID ini? Oh, sebenarnya kan tujuannya kita baik, kita mau mempersiapkan diri, mau tahu dahulu sakit atau tidak gitu toh. Kekhawatiran karena COVID sebenarnya tidak ada masalah menurut saya sih pribadi. Yang penting pada saat melakukan pemeriksaan itu kita patuh pada protokol kesehatan. Jadi rumah sakit atau ke tempat yang kita memeriksakan itu pasti mereka melakukan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi. Jadi rumah sakit pasti menjalankan protapnya. Nah, kita sebagai pasien juga nanti waktu memeriksa ya, yang penting kita menjalani protokolnya
saya pikir tidak ada masalah. Apalagi tujuannya ini baik untuk mempersiapkan diri mengikuti tes IPDN ini. Jadi tetap bisa dilakukan. Yang penting sesuai protokol kesehatan. Oke dok, makasih atas penjelasannya. Betul. Baik teman-teman, sudah siap jadi praja IPDN? Oke, langsung saja kita sabar materi tes kesehatan IPDN bareng Dr. Petrus. Siap. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi pemeriksaan tes kesehatan tahap 1. Nah, pemeriksaan tes kesehatan tahap 1 ini dilaksanakan di daerah provinsi teman-teman mendaftar. Nah dok, pada materi SPCP tes kesehatan IPDN, pemeriksaan yang pertama yaitu anamnesis. Betul. Penjelasan tentang riwayat penyakit baik pada diri sendiri atau calon praja IPDN maupun keluarga yang saat ini atau sebelumnya pernah diderita. Dok, pada pemeriksaan anamnesis ini calon praja bakal diapain tuh dok? Oke, jadi yang pertama dalam pemeriksaan kesehatan itu biasa diawali dengan anamnesis. Betul seperti yang tadi disampaikan, penjelasan tentang riwayat baik pada diri sendiri maupun keluarga itu termuat di dalam anamnesis. Jadi sederhananya anamnesis itu adalah tanya jawab antara dokter sama pasiennya, dalam hal ini teman-teman adik-adik calon PDN. Jadi biasa ditanya terkait saat ini, kondisi saat ini apakah sedang sakit, terus ditanya punya penyakit-penyakit yang seperti asma mengganggu pendidikan. Biasa tidak hanya di IPDN saja, jadi dokter, polisi, tentara pasti akan dicari tahu penyakit-penyakit yang mempengaruhi itu. Jadi asma, tekanan darah tinggi, apakah punya riwayat kejang-kejang, ya epilepsi itu tanya. Jadi selama anamnesis itu dokter akan mencoba menggali, menanyakan terkait penyakit-penyakit yang teman-teman punya. Oh, berarti dok, pada saat pemeriksaan anamnesis itu calon praja dan petugas saling tanya jawab. Iya, betul. Mengenai penyakit yang dialami calon praja. Ya, oke. Boleh tidak kalau misalnya calon praja itu mengatakan hal yang tidak jujur pada kondisi tubuh dirinya sendiri? Sebaiknya kita menjawab sebenar-benarnya. Itu kepentingannya ya. Kalau dokternya menulis misalkan teman-teman tidak menyampaikan teman-teman punya penyakit tertentu, misalkan teman-teman punya penyakit asma tapi teman-teman tidak melaporkan ke dokternya, ya mungkin di bagian anamnesis ini teman-teman lolos, artinya maksudnya oh ya tidak ada penyakit penyerta gitu. Tapi kan nanti ada pemeriksaan lanjutan lain. Nah, anamnesis itu bisa dari pemeriksaan lain itu kita bisa memastikan kembali anamnesis tadi. Jadi misal saja ketika dilakukan pemeriksaan fungsi paru, ternyata fungsi paru teman-teman berkurang ya. Kecurigaan ke arah asma itu bisa ada kembali. Jadi sebaiknya kita sejujur-jujurnya menyampaikan penyakit yang kita derita. Jadi ketika kita tidak jujur, nanti di hasil pemeriksaan ternyata membuktikan lain, ya itu pasti kembali merugikan teman-teman sendiri. Jadi saran saya, sampaikan sejujur-jujurnya. Kalau teman-teman punya penyakit berat seperti asma, penyakit kejang-kejang itu sebaiknya dipikirkan kembali terkait mau menjadi IPDN, karena itu beresiko. Saya pikir pendidikan di IPDN juga cukup berat, jadi dibutuhkan fisik yang baik, kesehatan yang baik gitu. Terima kasih dok atas penjelasannya yang begitu detail. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di-share buat teman-teman yang sementara mengikuti tes IPDN. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Nah, dok, di sini dijelaskan bahwa pada standar di sini pengukuran tinggi badan dan berat badan dilakukan dengan pengukuran secara digital. Izin bertanya, dok, pengukuran secara digital itu seperti apa, dok? Baik, jadi pengukuran tinggi badan dan berat badan secara digital itu, alat ukur yang kita pakai itu adalah alat ukur yang digital. Jadi digital itu berarti angkanya pakai itu
secara digital, bukan pakai jarum dan lain-lain, teman-teman. Kepentingannya sebenarnya untuk akurasi saja sebenarnya. Kalau jarum kan bisa saya lihat belum tentu sama dengan yang Yudit lihat karena mungkin dari sisi ini. Tapi kalau angka terbaca langsung jelas secara digital, ya langsung itu yang ditulis. Jadi kualitas pengukurannya jadi lebih baik. Gitu. Jadi kalau teman-teman di rumah kalau mau ukur tinggi badan sebelum pergi tes, ya cobalah pakai pengukur yang digital. Dok, saya mau tanya dok, terkait dengan tinggi badan. Ya. Nah, pengalaman saya waktu saat mengikuti tes IPDN, waktu sekitar tahun 2012, kan di daerah tinggi badan saya kan ada yang 157 cm, ada yang 155 cm. Nah itu menurut dokter tuh pengukuran sehingga angka tinggi badan saya itu berbeda-beda dok. Baik, jadi itulah kenapa tadi saya bilang pengukuran sebaiknya dilakukan secara digital. Entah waktu itu mungkin tidak menggunakan pengukuran yang digital sehingga hasilnya berubah-ubah, itu bisa terjadi. Kenapa? Kalau berat badan tuh paling sering sebenarnya. Kalau tinggi badan tuh jarang. Karena apa? Tinggi badan tuh ukur secara sentimeter tuh jelas angkanya. Jadi kita ukur tinggi ke atas berapa, oh ini setinggi ini. Paling yang bikin jadi salah itu atau berbeda selisih 1-2 cm itu adalah orang yang melakukan pengukuran itu dia melihatnya itu tidak tegak lurus baik sehingga angka yang didapatkan itu miss sekitar 1,5 sampai 1 cm. Nah, terus kalau untuk berat badan sendiri sih itu dia alat ukurnya yang dipakai. Biasa kalau alat ukur itu digital dia pasti kemungkinan besar dan dia tuh alat ukurnya itu sudah ditera angkanya dengan baik, maka hasil yang diukur itu akan akurat gitu. Jadi misalkan Yudit ukur di timbangan di rumah pakai biasa jarum. Nah, jarum itu seringkali di rumah beda, di puskesmas juga bisa beda, apalagi kalau timbangannya tidak standar kesehatan. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk calon praja pria tinggi badan minimal 160 cm dan calon praja wanita minimal 155 cm. Yang berikutnya yang berikutnya keserasian berat badan dan tinggi badan diukur sesuai dengan indeks massa tubuh. Memenuhi syarat kategori kurus sampai dengan gemuk. Dok, ini kira-kira maksudnya bagaimana, Dok? Jadi keserasian berat badan dan tinggi badan diukur sesuai IMT itu adalah cara kita membandingkan. Jadi indeks massa tubuh itu dinilai berdasarkan berat badan dibagi tinggi badan, ya. Jadi tinggi badan kuadrat. Jadi hasilnya itu dimasukkan dalam kategori-kategori. Nah, kategori itu biasa ada macam-macam sebenarnya. Ada kriteria dari WHO, terus kriteria untuk Indonesia sendiri. Kenapa? Karena tubuh-tubuh orang Indonesia itu tidak sama orang di luar negeri. Ya, orang luar negeri besar-besar, belum tentu kita bilang gemuk. Tapi kalau kriteria itu dipakai ke orang Indonesia, jadinya gemuk. Makanya Indonesia tuh punya kriteria. Untuk klasifikasi Indonesia sendiri terbagi atas 3 kategori besar, yaitu kurus, normal, dan gemuk. Kurus sendiri ada kurus ringan sama kurus berat. Kurus berat itu IMT-nya di bawah 17. Nah, kurus ringan itu 17 sampai 18,4. Nah, dikatakan IMT normal itu kalau kita punya IMT di 18,5 sampai 25,0. Jadi dikatakan normal kalau range-nya seperti itu, teman-teman. Terus kalau gemuk, dia itu ada gemuk ringan sama gemuk berat. Gemuk ringan sendiri IMT-nya 25,1 sampai 27. Sedangkan di atas 27 itu dikatakan gemuk berat. Jadi itu pembagian untuk Indonesia sendiri. Oke, terima kasih dok atas penjelasan yang sangat detail. Dok, untuk calon praja pria kan tinggi badannya 160 cm dok. Kira-kira berat badan ideal biar bisa dapat IMT yang normal itu berapa dok?